Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Wahyudin. Tempat lahir saya di Subang, Jawa Barat, tanggal 24 Juli 1982. Saya baiat ketika sudah beranjak dewasa, ya. Jadi tidak baiat dari lahir. Baiat tanggal 4 Juli 1999. Saat itu mulai ingin tahu tentang agama, ya, ketika baru lulus SMA, ya, tahun 99 itu, ya, ingin tahu karena keadaan juga, ya, karena keadaan yang saat itu saya mengajar ekstrakurikuler di satu sekolah, ya. Yang ekstrakurikuler itu salah satu bagian dari pelajarannya adalah pelajaran tentang kerohanian, ya, sehingga menuntut saya untuk terus mencari tahu bahan-bahan tentang kerohanian atau tentang agama, sehingga lambat laun sampai pula, ya, kepada buku-buku dari Jemaat Ahmadiyah, ya, sehingga dari situ mulailah kepenasaran, ya, dari materi-materi yang disampaikan atau yang ditulis, ya, dari Jemaat Ahmadiyah itu, ya, terus gitu kan, ingin tahu lagi, ya, karena memang masuk akal dan logis dari setiap penjelasannya, ya, sehingga pada satu kesempatan, ya, sampailah kepada titik di mana saya harus betul-betul memasuki jemaat ini untuk mencari lebih banyak lagi ilmu-ilmu yang memang pada dasarnya saya sudah merindukan ilmu tersebut. Saat itu sebenarnya saya tidak terpikir untuk menjadi mubalik, atau bahkan saya tidak tahu seperti apa mubalik itu. Saat itu di tengah saya mempelajari atau belajar tentang agama Islam melalui buku-buku Jemaat Ahmadiyah yang memang saat itu sudah baiat. Kebetulan di antara kakak-kakak kami, ya, dua kakak kami, yaitu almarhum Maulana Mubarak Ahmad dan almarhum Maulana Sagir Ahmad, ya, beliau-beliau adalah mubalig Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yang memang karena tugas-tugas beliau, ya, jarang juga beliau pulang kampung, ya, pulang ke rumah kami di Subang. Tetapi ketika suatu saat beliau pulang ke Subang, kemudian bertemu dengan saya, ya, yang saat itu baru beberapa saat lulus SMA dan sudah mulai mempelajari, ya, apalagi sudah baiat, ya, sehingga mempelajari tafsir Quran pun terus-menerus. Sehingga ada pertanyaan dari kakak kami, almarhum Maulana Sagir Ahmad, "Yudi, ya, kamu mau meneruskan apa yang kamu ingin tahu tentang Al-Quran itu? Ya, kamu ingin mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran itu?" Ya, tentu saja. Saya jawab ya. Saya saat itu karena baru belajar Al-Quran, kemudian tiba-tiba menemukan buku-buku yang memang sebelumnya saya tidak pernah peduli dengan buku-buku yang mungkin peninggalan daripada kakak-kakak kami yang mubalik, ya. Tapi ada satu fase di mana saya tidak peduli dengan buku-buku itu, ya. Ketika masa SMP, ya, masa SMA sampai kelas 2, ya. Tapi saat itu, ya, ketika lulus SMA, baiat, kemudian semakin tenggelam, semakin asyik dengan buku-buku terbitan jemaat, ya. Ketika pertanyaan dari kakak saya itu muncul, maka saya jawab ya. Saya ingin tahu lebih jauh. Kemudian kakak saya almarhum Maulana Sagir Ahmad mengarahkan, kalau mau menelusuri lebih jauh tentang pelajaran Al-Quran, datang ke Parung, bisa belajar di sana. Jadi sama sekali saya tidak memiliki motivasi untuk menjadi mubalik, ya, atau seperti apa mubalik itu, jauh dari jangkauan pikiran saya karena saya juga baru belajar agama. Yang saya inginkan hanya ingin belajar Al-Quran lebih dalam sehingga saya bisa menyampaikan kepada orang lain, ya,
sesuai dengan ilmu-ilmu yang memang memiliki dasarnya yang utuh gitu, memiliki dasarnya yang kuat, begitu Pak. Ya, banyak sekali Bapak ternyata, ya meskipun ternyata di Jamiah itu memang terarah untuk menjadi satu satu posisi di mana mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa, seorang mubalik, tanggung jawab yang sangat berat, ya. Tetapi langkah-langkah di Jamiah itu akhirnya menuntun saya, ya, untuk beradaptasi. Ya, beberapa di antaranya, yang pertama, ketika saat itu Jamiah Ahmadiyah Indonesia dipimpin oleh prinsipal, ya, beliau adalah Maulana Ahmad Hidayatullah Syahid. Beliau orang yang sangat tegas tetapi lembut, ya. Ya, dari beliau kami banyak belajar, ya, bagaimana ketegasan terhadap satu keputusan, ketegasan di dalam mengambil langkah-langkah. Saat itu ketika penerimaan, ya, ketika beliau melihat saya, ya, atau kami ragu-ragu, ya, terhadap langkah tertentu, ya, beliau menyampaikan do or die, katanya. Lakukan atau mati sekalian, ya. Ketika itu beranjak, ya, bangkit, semangat, ya, karena memang yang diarahkan adalah menuju kepada kebaikan, maka we have to do. Saya harus melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika di Jamiah itu kan ada asrama, ya, ada asrama. Yang di asrama itu kami berkumpul dari berbagai latar belakang, gitu ya, dari berbagai tempat, suku dan sebagainya, ya. Kebetulan saya sejak SMA memang sudah terbiasa untuk memotong rambut, ya, sudah memotong rambut. Akhirnya ketika di Jamiah, ya, di asrama, ketika hari-hari libur, ya, hari Jumat saat itu ditetapkan sebagai hari libur mingguan, itu biasanya ngantri sebelum Jumat itu, sebelum sebelum azan untuk Jumat itu, dari mulai pagi, ya, selesai wikari amal jam 7 sampai sekitar jam setengah 11 itu ngantri untuk dipotong rambut. Dari situ justru saya mendapatkan kesempatan yang menurut saya kesempatan langka, gitu ya. Satu kali, ya, saya dipanggil oleh Maulana Ahmad Hidayatullah Syahid, beliau prinsipal Jamiah, untuk memotong rambut beliau. Tentu saja ini saya manfaatkan kesempatan tersebut bukan hanya untuk memotong rambut beliau, tetapi di sela-sela saya memotong rambut beliau, saya banyak bertanya hal-hal yang saya ingin tahu dari beliau berkenaan tentang ilmu-ilmu leadership beliau, berkenaan tentang ilmu-ilmu people skill dari beliau. Bukan hanya itu saja, ya. Yang saya hormati, yang saya cintai, Maulana Zafrullah Ahmad Pontoh, ya, pernah memanggil saya juga untuk memotong rambut beliau. Saya manfaatkan untuk bertanya banyak macam-macam tentang masalah keahmadiyahan, masalah-masalah tentang fikah juga pada beliau, dan sangat memuaskan, sangat private gitu. Ya. Yang terakhir berkenaan tentang saat-saat memotong rambut itu, ketika saya dipanggil oleh Yang Mulia Bapak Amir Nasional, Bapak Maulana Haji Abdul Basit Syahid. Ya. Alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan itu untuk memotong dan merapikan rambut beliau. Tentu saja di sana saya pun pergunakan untuk banyak bertanya, banyak menggali ilmu-ilmu beliau. Yang terakhir, kenangan atau hal yang tidak terlupakan di Jamiah adalah ketika yang kami hormati Al-Ustadz Dendi Ahmad Daud, ya, beliau menanyakan tentang arti nama kami. Ya. Nama saya Yudi Wahyudin. Kalau Wahyudin itu sangat familiar dengan bahasa Arab. Tetapi Yudi apa artinya? Beliau bertanya karena beliau dosen bahasa Arab. Apa artinya?
Saat itu saya belum tahu apa artinya. Ya. Setelah itu beberapa hari kemudian saya menetapkan diri dan saya harus mencari tahu apa arti dari nama saya. Sehingga orang tua kami yang memberikan nama itu, harapan apa yang tersemat dari nama yang diberikannya kepada kami. Nah, tidak lama setelah itu saya mendapatkan kesempatan karunia untuk menjadi asisten dari pustakawan Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang saat itu adalah Maulana Sani Ahmad. Nah, di situ saya memiliki kesempatan untuk membuka-buka buku, ketemulah satu kitab, satu buku, ya, yakni Bhagavad Gita, kitabnya orang Hindu. Ya, di situ sampai saya tulis, ya, tapi saat ini saya lupa, ya, halaman berapa, di alinea berapa, ya, tentang nama saya. Di situ ada namanya. Mungkin pemirsa mengetahui atau familiar dengan kata Yuda. Ya. Yuda di dalam bahasa Sanskerta artinya perang. Dan ternyata Yudi, ya, juga turunan daripada kata itu, ya, yakni dalam peperangan. Ya, kalau diturunkan kepada bahasa Arab sebagai satu jihad, sebagai satu perjuangan. Oh, jadi ini, ya, saya memang harus tidak lepas daripada perjuangan. Mungkin itu harapan dari orang tua kami. Itu barangkali Pak beberapa di antara kesan-kesan sewaktu di Jamiah. Saya lulus tahun 2007, ya, dan saat itu langsung saya ditugaskan di studio MTA, ya, di MTA Indonesia, yang saat itu sama sekali saya tidak memiliki banyak pengalaman yang berkenaan tentang videografi, berkenaan tentang manajemen produksi, ya, atau apalagi mengedit video, ya, narator, ya, menulis narasi dokumentari, itu sama sekali tidak ada, ya, sama sekali tidak ada. Tapi luar biasa dengan keberkatan dari jemaat ini, semua kami bisa dapatkan ilmu tersebut, gitu ya. Kami bisa dapatkan ilmu berkenaan tentang berbagai macam hal-hal yang diperlukan di MTA itu. Tugas yang kedua setelah dari MTA di tahun 2012, ya, awal tahun 2013-nya mengawali tugas di Provinsi Bali sampai tahun 2017. Setelah itu 2017 pertengahan, ya, kami mendapatkan tugas yang baru di Purwokerto, ya, tepatnya Purwokerto Utara, ya, termasuk juga jemaat Kedung Banteng, termasuk juga jemaat Sumbang di Provinsi Jawa Tengah sampai dengan saat ini. Nah, yang pertama adalah ketika tugas pertama itu. Tugas pertama saat ditugaskan di MTA Indonesia. Sama sekali saya tidak memiliki dasar berkenaan tentang ilmu penyiaran. Mulai dari pengaturan videografi, menulis naskah, apalagi menjadi editor video, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Tentu hal itu menjadi pikiran yang berat gitu bagi kami, ya. Apa yang harus kami tunaikan, ya, sehingga tugas kami ini bisa menjadi terpenuhi. Tetapi ya memang ini luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Akhirnya kami bisa menyesuaikan yang tadinya sama sekali kamera pocket pun kami tidak pernah untuk menyentuh atau apalagi mengoperasikannya, ya. Ketika dihadapkan ke tugas pertama di MTA, kamera besar, ya, mahal dan sangat jelimet ininya pengoperasiannya, ya, itu kesulitan yang pertama, ya. Tetapi hanya dari dasar seni yang barangkali dilihat oleh pimpinan-pimpinan kami ditempatkan di sana,
Ya, sehingga lambat laun kami pun bisa menyesuaikan diri, ya, bisa mengoperasikan kamera, bisa menulis naskah, ya, sampai manajemen produksi, ya, sampai penyiaran dan pengirimannya. Ya. Di situ kami mendapatkan, oh ternyata ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya. Taat saja, ya, taat kepada Allah Ta'ala tentu saja. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalannya. Yang kedua, ketika kami bertugas di Provinsi Bali, yang saat itu kami ditempatkan, ya, domisili kami itu di pusat kota Denpasar, yang 90% masyarakat sekitar adalah pemeluk agama Hindu, ya. Sehingga anggota kami itu yang paling dekat saja, ya, yang paling dekat tinggalnya 6-8 km dari rumah misi, dari rumah tinggal mubalik, dari masjid yang terkumpul, ya. Ketika satu kali kami merasakan satu kesulitan, ya, kesulitan akan kekurangan bahan pangan saat itu, ya, kami tidak membicarakannya sama siapapun, ya. Saya juga diam saja gitu, ya, dengan kondisi itu gitu kan. Bahkan tidak sadar gitu dengan kondisi kekurangan itu. Ya biasa saja, ya, dilalui dengan biasa saja. Ya kalau tidak ada makanan, ya tinggal puasa saja, ya, kami pikir seperti itu, ya. Tetapi istri pun akhirnya bercerita tentang kesulitan ini, ya. Ceritanya justru ketika sudah mendapatkan kemudahan, ya, jawaban atas keluarnya kami dari kesulitan itu. Kami saat itu tidak ada beras sedikit pun. Ternyata sore harinya, ya, itu datang tamu bawa beras gitu, ya. Ya, baru istri saya cerita, ya, kalau tidak ada beras di rumah, oh ternyata ini dia, ya, jawaban dari mungkin istri saya yang berdoa kuat gitu kan, ya, sehingga kekurangan-kekurangan kami, ya, dijawab hari itu juga, ya, sehingga seterusnya kami tidak mendapatkan kekurangan itu. Itu barangkali diantaranya, Pak. Beberapa di antara pengalaman yang kami anggap sebagai pengalaman menarik bagi kami, ya, bagi saya pribadi adalah yang pertama ketika saya bertugas di MTA, ya, satu kondisi di mana di MTA itu memang diperlukan posisi reporter, ya. Ya. Kami saat itu menyadari bahwa tugas di MTA bukan hanya sebagai tugas secara fisik saja, tetapi membawa satu misi untuk menyiarkan kalimah la ilaha illallah, ya, dari langit. Ya, kami menjadi alat itu, sehingga kami merasa ini adalah tanggung jawab yang sangat besar untuk menunaikan sebaik-baiknya bahwa suara langit itu, ya, bisa terdengar dengan jelas, bisa terlihat dengan jelas, ya, yang disiarkan oleh MTA Internasional. Ketika kami berposisi atau memposisikan diri sebagai reporter, tentu kami pun sampai mendalami karakter, mendalami hal-hal yang terkait dengan emosional dari narasumber, ya. Semakin dalam, justru kami mendapatkan banyak sekali pelajaran-pelajaran dari narasumber secara langsung untuk menyelami jiwanya, untuk menyelami perasaannya, ya, sehingga mana yang kami bisa pilah, ya, mana yang bisa kami pilih, ya. Ya, bukan hanya disiarkan dari langit atau dari satelit, tetapi justru banyak sekali pelajaran-pelajaran bagi saya pribadi untuk mengenal lebih dalam bagaimana memperlakukan orang, ya. Karena mungkin itu tugas kami sebagai mubalik, ya, menyelami berbagai macam orang, ya,
sehingga bagaimana kita untuk meresponnya dengan baik, ya, sehingga hasilnya pun akan mengarah kepada kebaikan. Yang kedua, ya, ini sebenarnya pengalaman orang lain tetapi sangat melekat gitu dari diri saya ketika tugas di Provinsi Bali. Ketika tugas di Provinsi Bali saat itu memang sering bekerja sama dengan wilayah NTB, NTT yang saat itu mubalik wilayahnya berdomisili di Mataram, NTB. Ya. Saat itu adalah saat ketika kegiatan Ijtima Ansor wilayah Bali, NTB, NTT. Ya, pusat kegiatannya di NTB, di Mataram, ya, di Lombok. Nah, saat itu ada satu peristiwa di mana salah satu dari anggota Ansarullah jemaat Mataram, ya, itu mengalami satu accident, satu kecelakaan, ya, satu musibah. Beliau adalah Amakher, ya, Amakherudin, ya, tenggelam di laut, ya, sehingga mengantarkan beliau kepada jalan menuju kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dari situ justru kami mendapatkan pelajaran yang luar biasa berharga dari beliau. Beliau adalah anggota yang tinggal di Transito Mataram. Banyak kekurangan, ya, tempat tinggalnya sangat kekurangan, tidak layak, ya. Mata pencahariannya, beliau hanya buruh kuli panggul di pasar. Tetapi yang saya menjadi ingat saat itu adalah beberapa minggu sebelum beliau wafat, ya, beliau menginginkan untuk memberikan Al-Quran, ya, mewakafkan Al-Quran ke sholat center atau musola yang ada di Transito itu. Ya. Tidak tanggung-tanggung. Al-Quran yang ingin beliau wakafkan itu sebanyak 20 Al-Quran dengan cetakan yang terbaik, yang besar-besar pula. Ya. Bukan Al-Quran yang sekedarnya, ya, yang harganya bisa di atas 100.000. Ya. Itu beliau ingin mewakafkan 20 Al-Quran. Ya. Itu yang teringat, terngiang, dan saya terus menyampaikan kepada anggota-anggota dimanapun saya temui bagaimana mencintai sholat center, bagaimana mencintai masjid, bagaimana sekecil-kecilnya apapun yang ingin kita serahkan, ya, kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, sehingga di situ nantinya akan meraih berkat sebanyak-banyaknya, ya. Maka disitulah saya teranyak, beliau saja yang tinggal di Transito, ya, profesinya hanya sebagai kuli di pasar, tetapi memiliki pemikiran yang luar biasa dalam menunjukkan kecintaan terhadap Islam ini. Itu diantaranya, Pak. Berkenaan tentang pesan-pesan kepada adik-adik saya di Jamiah, ya, atau siapapun yang bisa atau yang mau mendapatkan pelajaran dari satu nasihat. Nasihat ini bukan datang dari saya sendiri, tetapi saya memegang teguh juga nasihat ini. Ada dua nasihat itu. Yang pertama adalah dari Maulana Ahmad Hidayatullah Syahid. Beliau mengingatkan bahwa satu kali Nabi Isa alaihi salam bersabda, ya, jadilah kalian garam dunia. Ya. Satu kalimat yang sederhana tetapi sangat dalam, ya, sehingga kamilah, ya, atau kitalah yang memberikan pengaruh kepada dunia, bukan dunia yang memberikan pengaruh kepada kita. Ya. Sehingga dari situ apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus diperjuangkan, tentu setiap kita mampu untuk memahaminya, ya, apa kekurangan kita, apa kelemahan kita,
sehingga kekurangan dan kelemahan itu bisa kita atasi. Ya. Kemudian dari Maulana Ahmad Hidayatullah juga menyampaikan satu nasihat dari Hazrat Khalifatul Masih Ats-Tsalits rahmatullah alaih, ya, ketika beliau masih belajar di Rabwah, ya, itu pun menjadi satu hal yang terpatri dari diri kami. Nasihat itu, perbaiki niat kalian, perbaiki niat kalian. Itu pun satu kalimat yang sederhana, tetapi dari situ justru bisa beranjak menjadi satu kebaikan-kebaikan yang terus meningkat gitu. Itu yang kami rasakan. Jadi mudah-mudahan dari antara nasihat-nasihat ini menjadi bekal, ya, bagi adik-adik siswa jamiah ataupun siapapun yang mau untuk mendapatkan nasihat ini, terutama bagi saya sendiri.